Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelompok 6 di sini. Jadi di sini kita lagi melaksanakan praktikum untuk fisika. Nah, ikutin terus yuk kegiatan kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Amalia Aribah, absen 4. Nama saya Belinda Kevin Kumara, absen 9. Nama saya Kanaya Dwi Halisa, absen 18. Nama saya Muhammad Ali Fathur Rahman, nomor absen 19. Nama saya Rifki Muhammad Al-Farizi, absen 31. Nama saya Salma Dwi Anggita, absen 32. Oke teman-teman, pada hari ini kita dari kelompok 6 akan mempraktikkan hukum Newton 1, 2, dan 3. Mari kita saksikan. Let's go. Let's go. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan untuk hukum Newton 1. Bunyi hukum Newton 1 adalah jika tidak ada resultan gaya pada suatu benda, maka benda akan bergerak diam ataupun bergerak dengan kecepatan konstan. Seperti yang teman-teman lihat pada kelereng 1 ini, tidak ada gaya yang mempengaruhi kelereng ini dan permukaan di papan ini adalah datar, sehingga kelereng ini akan diam sebelum ada gaya yang bergerak. Nah, bisa seperti yang teman lihat, saya akan mendorongnya sedikit. Wow. Nah, maka kelerengnya akan bergerak dan jatuh. Itu adalah prinsip hukum Newton 1. Tapi apa jadinya jika benda bergerak dengan kecepatan konstan? Jika papan ini dimiringkan, papannya ini dimiringkan, sedikit dimiringkan ya, teman-teman bisa lihat nih, sedikit dimiringkan. Dan kelerengnya tolong ditaruh di sini, kelerengnya tadi. Kelerengnya akan terus bergerak dan berhenti. Jika sudah berada dalam tempat atau berada dalam keadaan dia berhenti yang dipengaruhi oleh faktor gaya tadi. Oke, ini adalah prinsip dari hukum Newton 1 ya. Jika teman-teman bisa lihat, untuk kelereng ini dia tidak ada gaya yang berpengaruh sama sekali, dan dia kelereng ini tuh akan selalu diam sebelum adanya yang terjadi, yaitu kemiringan medan permukaan. Jika tempat pensil ini dimiringkan sedikit saja maupun ke kiri ataupun ke kanan, maka kelerengnya akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Dan kelereng ini berhenti karena apa? Karena untuk pergerakannya dia itu dihalang oleh dinding dari tempat pensil ini. Selanjutnya, untuk hukum Newton 2, jika ada resultan gaya yang berpengaruh, maka benda akan bergerak dengan kecepatan, akan mengalami percepatan yang akan dijelaskan oleh Kevin. Oke, Kevin, apa yang mempengaruhi suatu benda dapat bergerak? Gaya. Gaya? Iya. Coba jelaskan. Benda dapat bergerak karena adanya tarikan dan dorongan yang disebut dengan gaya. Oh, oke. Contoh untuk pergerakan itu sendiri apa, Kevin? Ya, contohnya itu seperti berputar, menggelinding, jatuh, memantul, dan mengalir. Oh, berarti untuk kelereng tadi itu berarti kan tidak ada gaya sama sekali ya. Iya. Dan itu bergerak dengan kecepatan konstan. Jika kelereng itu bergerak, maka kelerengnya harus didorong ya. Iya. Oke. Coba praktekkan Kevin dengan plastisin yang kamu pegang ini nih. Ini. Nah, ini iya. bentuk segitiga ini. Oh, bentuk segitiga boleh aja. Boleh deh. Gimana caranya ini? Misalnya bisa bantingan dorongan ya. Iya. Ada dorongan ya dan pengaruh gravitasi juga ya. Coba kita banting Kevin. Apakah akan memantul? Oh, tidak. Berarti coba bikin bulat Kevin. Bikin bulat. Dibuat bulat Kevin. Dah. Sudah. Dah. Oke, coba dicontohkan. Tidak juga. Tidak juga. Ini karena bahannya adalah plastisi. Oh, Betul. jadi jika langsung berbenturan, benda tersebut akan langsung berubah ya. Betul. Nah, Bentuknya ini juga berubah. bisa dibuktikan bahwa tidak semua benda dapat memantul ya. Nah, tergantung dengan bahan benda tersebut ya Kevin. Tapi Betul. coba digelindingkan Kevin, apakah bisa? Sebentar. Jika kamu mendorongnya gitu kan. Coba dorong aja. Turun aja. Dorong aja. Apakah bisa? Bisa. Nah, bisa. Ini adalah salah satu pengaruh gaya terhadap percepatan benda ya Kevin ya. Betul. Jadi yang benda yang awalnya mengalami percepatan 0, dia akan terus bertambah kecepatannya hingga percepatannya habis. Sehingga dia akan mengalami kecepatan 0 lagi, kecepatan gaya 0 lagi ya. Iya. Sehingga benda akan berdiam atau bergerak Berhenti. dengan
akan bergerak dengan kecepatan konstan. Oke. Halo semuanya, jadi praktikum yang terakhir kita lakukan adalah hukum Newton 3. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Naya. Hukum aksi reaksi menyatakan bahwa semua gaya adalah interaksi yang berasal dari tubuh-tubuh yang berbeda. Dengan begitu, tidak ada gaya yang beraksi hanya pada satu tubuh. Hukum ini sering disebut dengan hukum Newton 3. Nah, hukum aksi reaksi ini disebabkan oleh tarikan benda dan juga dari benda itu tersebut. Nah, jadi ada berbeda dua. Jadi ada tarikan pertama itu tidak terlalu kencang dan dia menyebabkan si benda itu tidak terlalu jauh dari ketapian tersebut. Nah, praktikum yang kedua yang kita lakukan tadi adalah tarikannya yang agak jauh, jadi menyebabkan benda tersebut jauh ke depan, seperti itu. Sekian dari kami.